Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Nabila. Pada kali ini saya akan menjelaskan komponen of modern marketing information system. Sistem informasi itu adalah struktur yang berkelanjutan dan berinteraksi dari orang, peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan, mengurutkan, menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat. Sebenarnya itu semua dilakukan memiliki tujuan, supaya tujuannya itu adalah data-data yang didapat akan digunakan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan informasi dari data tersebut. Dalam komponen of modern marketing information system itu ada namanya sistem pelaporan internal. Semua perusahaan telah beroperasi selama periode waktu tertentu memiliki banyak informasi biasanya. Terus sistem riset pemasaran adalah pencarian informasi secara proaktif. Maksudnya proaktif itu adalah perusahaan melakukan studi yang melakukan hal tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Sistem intelijen pemasaran itu dia adalah seperangkat prosedur dan sumber data yang digunakan untuk memanage pemasaran untuk menyaring informasi dari lingkungan yang mereka dapat gunakan untuk mengambil keputusan. Model pemasaran data harus ada sarana untuk menafsirkan informasi, untuk memberikan arahan terhadap keputusan. Model-model ini mungkin terkomputerisasi atau mungkin juga tidak. Alat khasnya itu adalah mode penjualan seri waktu, mode pengalihan merek, pemrograman linear, pemrograman elastis, regresi dan korelasi, analisis varian, ANOVA, analisis sensitivitas, dan diskon arus kas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfandi, NIM 12011184312 dari kelas TI 4207 Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan apa itu internal record. Internal record adalah sistem di mana informasi pemasaran diterima dan disimpan. Dan informasi ini mengacu pada laporan pembelian, laporan penjualan, harga, biaya, dan laporan penyimpanan, serta laporan lainnya. Di dalam internal record ini, kita menggunakan siklus order to payment. Dalam perusahaan, siklus ini berperan penting dengan memperlancar secara kritis dapat meningkatkan dan mempertahankan keuntungan. Namun, jika dalam proses siklus ini terjadi masalah, maka dapat mengakibatkan penurunan keuntungan. Lalu ada sales information system, yang ini merupakan laporan yang berisi data penjualan, penyimpanan yang tepat waktu dan akurat. Data ini selalu disediakan untuk konsumen, sehingga dapat memberikan barang yang diperlukan konsumen setiap saat. Contohnya adalah Walmart. Walmart di sini dia selalu mengupdate apa yang kurang di toko mereka. Jadi sehingga barang yang kurang tersebut bisa dipenuhi suplainya. Lalu dalam internal record terdapat database, data warehouse, dan data mining. Data warehouse sendiri itu teknik untuk mengumpulkan dan mengatur data dari berbagai sumber untuk memberikan wawasan bisnis. Sedangkan data mining, teknik yang mencari tahu dalam data yang besar, dalam hal data yang terpendam, kebenaran data, sehingga menjadi pola yang berpotensi menjadi manfaat bagi bisnis. Sekian penjelasan tentang internal record dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almir Ahmad Davison dengan NIM 12011184381 dari kelompok 3 kelas TI 4207.
Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing intelligence. Nah, marketing intelligence system atau sistem intelijen marketing merupakan sekumpulan prosedur dan sumber-sumber lain yang digunakan oleh para manajer marketing untuk mendapatkan informasi penting yang mengenai perkembangan di dalam lingkungan marketing. Para manajer pemasaran mengumpulkan data-data dengan membaca buku, surat kabar, atau memantau dari media sosial. Nah, perusahaan dapat mengambil 7 langkah yang mungkin dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dari intelijen marketingnya. Di antaranya yaitu, yang pertama ada melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk melihat dan melaporkan perkembangan yang baru. Yang kedua, dapat memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain untuk menyampaikan dan memberikan informasi penting yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada menyewa ahli dari luar untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya, dapat memanfaatkan jaringan dari internal maupun eksternal. Yang kelima, membentuk Customer Advisory Panel atau panel penasihat pelanggan. Yang keenam, dapat memanfaatkan data-data terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya yang terakhir yaitu dapat membeli informasi dari pemasok dan biro penelitian eksternal. Nah, selanjutnya pada bagian Collecting Market Intelligence on the Internet. Nah, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan menggunakan internet. Dapat melalui ulasan pelanggan, forum diskusi, atau blog pribadi yang dapat menyampaikan pengalaman pelanggan menggunakan produk. Nah, ada 5 tempat untuk mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari produk kompetitor secara online. Dapat melalui cara berikut. Yang pertama, ada forum ulasan barang. Nah, forum ulasan barang ini dapat mencakup situs web seperti dari opinions.com, readitall.com, dan consumerreview.com. Nah, lalu yang kedua ada situs umpan balik distributor atau agen penjualan. Nah, yang ketiga ada situs ulasan pelanggan dan pendapat ahli. Contohnya seperti zdnet.com yang menawarkan pelanggan dan pakar evaluasi produk teknologi berdasarkan kemudahan penggunaan fitur dan stabilitas. Selanjutnya yang keempat ada situs keluhan pelanggan. Forum keluhan pelanggan dirancang terutama untuk pelanggan yang tidak puas. Nah, contohnya seperti planetfeedback.com yang memungkinkan pelanggan untuk menyuarakan pengalaman yang tidak menguntungkan. Nah, yang kelima ada blog publik. Nah, ada puluhan juta blog dan jejaring sosial yang menawarkan opini, ulasan, peringkat, dan rekomendasi pribadi pada hampir semua topik yang dibutuhkan. Nah, lalu pada bagian selanjutnya ada communicating and acting on marketing intelligence, yaitu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangat penting untuk dilakukan mengingat kecanggihan dan kecepatan internet pada saat ini yang dapat dengan mudah memperoleh informasi secara online dalam waktu yang sangat singkat seperti yang dilakukan pada perusahaan Coca-Cola. Nah, ini contohnya ya. Ada saat waktu itu ketika software dari Coca-Cola itu memantau dan mendeteksi adanya keluhan dari konsumen di Twitter dan akun tersebut memiliki pengikut lebih dari 10.000. Nah, perusahaan Coca-Cola dengan cepat mengatasi masalah tersebut yang mengakibatkan terbentuknya kesan baik di mata para pelanggannya. Nah, itu jadi dapat membentuk image baik dari perusahaan Coca-Cola yang cepat tanggap dari kecepatannya saat menangani masalah. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novel Sandra Harijadi. Saya dari TI 4207 angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian need and trends. Dalam need and trend ini, sebuah tren tidak dapat diprediksi, berumur pendek, dan tanpa sinergi sosial, ekonomi, dan politik. Arah dan urutan peristiwa dengan penuh momentum dan daya tahan. Tren lebih mudah diprediksi ditahan lama pada tren menuakan masa depan yang dapat memberikan arahan secara strategis. Megatrend adalah perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang besar yang lambat terbentuk dan begitu ada tempatnya meraih kita untuk beberapa waktu antara 7 dan 10 tahun ke depan. Yang kedua ada identifying the major. Pada abad ini tentang baru penurunan tajam pasar saham yang mempengaruhi tabungan investasi, dana pensiun, dan meningkatnya pengangguran jangka panjang. Nah, perusahaan harus memantau 6
kekuatan utama dalam lingkungan yang luas. Yang pertama ada demografis, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Yang ketiga ada the demographic environment. Pertumbuhan populasi di seluruh dunia bertumbuh. Populasi dunia sangat eksplosif atau sangat cepat. Populasi campuran usia, pasar etnis, dan lainnya. Selanjutnya ada kelompok pendidikan, pola rumah tangga tradisional, dan lain-lain. The economic environment, daya beli tergantung pada pendapatan konsumen, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit, serta tingkat harga seperti yang ditunjukkan oleh penurunan ekonomi baru-baru ini. The socio-culture environment, nilai-nilai budaya inti, kebanyakan orang Amerika Serikat masih percaya pada bekerja, menikah, memberi, untuk amal, dan jujur. Nah, subkultur, setiap masyarakat mengandung subkultur kelompok dengan nilai-nilai kepercayaan, preferensi, dan perilaku setiap masyarakat tersebut. The natural environment, hampir seperempat karbon dioksida yang membentuk sekitar 80% dari semua gas rumah kaca berasal dari pembangkit listrik. Transportasi adalah kedua setelah pembangkit listrik. Karena jutaan pembakar masuk di pedesaan, beberapa bagian Asia Selatan menderita kualitas udara yang sangat buruk akibat banyaknya tingkat transportasi di daerah tersebut. Nah, beberapa aktivitas industri pasti akan merusak lingkungan alam, dan dapat menciptakan pasar besar. Technological environment, mempercepat langkah perubahan semakin banyak ide yang ada dan waktu antara ide dan implementasi menyusut. Peluang tanpa batas untuk inovasi mempertimbangkannya hanya beberapa celah luar biasa. Memvariasikan anggaran R&D, lembaga akademis terkemuka seperti Universitas Johns Hopkins, Universitas Michigan, dan Universitas Incheon. Peningkatan regulasi perubahan teknologi, pemerintah telah memperluas kewenangan lembaga-lembaga dan menyelidiki dan melarang produk-produk yang berpotensi tidak aman. The political legal environment, peningkatan legalitas bisnis. Legislasi bisnis dimaksud untuk melindungi perusahaan dari persaingan tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Pertumbuhan ekonomi, minat khusus. Komite Tindakan Politik PAC melobi pejabat pemerintah menekan eksekutif bisnis untuk menghormati hak-hak konsumen. Yang ketiga ada gerakan konsumeris, mengorganisir warga dan pemerintah untuk memperkuat hak dan kekuatan pembeli dalam hubungannya dengan penjual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Mahdi Fadila dari kelompok 3 dari kelas TI 4207. Saya akan menjelaskan tentang bab 5 yang judulnya Forecasting and Demand Measurement. Yang pertama adalah The Measure of Market Demand. Permintaan dapat diukur berdasarkan tingkat produk yang berbeda, wilayah waktu yang berbeda, masing-masing pengaturan permintaan jangka pendek suatu jenis produk tertentu untuk tujuan pemasaran, bahan baku, perencanaan produksi, dan untuk meminjam uang tunai. Ia mungkin meramalkan permintaan regional dari lini produksi, utamanya untuk memutuskan pembentukan suatu jalur distribusi regional. Yang kedua adalah a vocabulary for demand measurement. Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam masing-masing konsep itu kita harus membedakan antara fungsi permintaan, peramalan, penjualan, dan potensi. Yang ketiga, estimating current demand. Permintaan pasar untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu pada lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu. Permintaan pasar bukanlah angka yang pasti, tetapi itu lebih merupakan fungsi kondisi yang dinyatakan. Untuk alasan itu, kita menyebutnya fungsi permintaan pasar. Yang ketiga adalah estimating future demand. Semua peramalan dibuat berdasarkan satu dari 3 basis informasi: apa yang dikatakan orang, atau apa yang dilakukan orang, atau apa yang telah dilakukan orang. Dengan menggunakan apa yang dikatakan orang, diperlukan survei tentang pendapat pembeli atau orang yang dekat dengan pembeli, seperti pendapat wiraniaga atau pendapat ahli. Membuat peramalan berdasarkan apa yang dilakukan orang berarti menempatkan produk ke dalam pasar uji untuk mengukur respons pembeli. Untuk menggunakan basis terakhir, apa yang telah dilakukan orang, perusahaan menganalisis catatan perilaku
pembelian terakhir atau menggunakan analisis deret waktu atau analisis permintaan statistika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.